Mau pilih satu atau dua, aku pun tak tahu. Istilah ini terjadi pada diriku yang diapit oleh dua wanita. Aku mencintainya, dan yang lain mencintaiku. Hal ini menjadi pengalaman hidupku yang berbeda dari yang lain. Karena akhirnya aku harus menikahi dua wanita. Perkenalkan, namaku Anto, seorang wirausaha kriya batik. Memiliki pacar bernama Arsita, perempuan yang pertama kali membuatku jatuh hati. Karenanya, hatinya sangat baik, cantik, dan dermawan. Hubunganku berjalan dengan baik selama 2 tahun. Hingga pada suatu hari, datanglah orang kedua yang akan mengubah hidupku. Pina, seorang fanatik batik. Kecintaannya pada batik sangat tinggi. Pina selalu datang ke galeri batikku setiap minggu untuk belajar dan memotret hasil batikku. Pertemuanku dengan Pina terjadi setelah minggu kelima, saat diriku tidak sengaja menabrak Pina yang sedang memotret hasil kriya batik. Awalnya tidak ada hal yang terjadi, semua normal. Lalu keesokan harinya salah satu karyawanku menemuiku dan menyampaikan ada yang ingin bertemu, dan aku perbolehkan. Setelah beberapa menit kemudian, dia mengetuk pintu dan dibuka. Alangkah terkejutnya dia karena yang ditemuinya adalah orang yang tidak sengaja menabraknya di aula. Pina. Ya, dia berniat menemuiku untuk mendapatkan izin untuk melakukan studi banding di tempatku, dengan menyerahkan beberapa berkas yang diperlukan oleh dia. Awalnya aku tak menyadari bahwa Pina menatapku karena saking fokusnya membaca berkas. Sesekali pandangannya turun seperti malu-malu. Lalu Arsita masuk membawakan teh untuk kita berdua dan menanyakan kepadaku berkas apa yang sedang kubaca. Setelah kujelaskan, dia pergi meninggalkan kami berdua. Entah apa yang dipikirkan Pina. Dia bertanya kepada Arsita. Kujawab, kami adalah pasangan kekasih. Dan Pina yang sedang ingin meminum teh tersedak. Kutolong dia dengan menepuk pundaknya. Ya, untungnya tidak terjadi apa-apa. Hanya saja yang terjadi selanjutnya lebih aneh lagi. Keesokan harinya di pagi hari, Pina datang ke rumah. Entah bagaimana dia bisa tahu alamat rumahku, karena aku tidak memberikan alamat kepada sembarang orang. Dengan wajah tersipu malu, dia mengungkapkan perasaannya terdalam, bahwa dia menyukaiku dan sangat mencintaiku. Aku sempat tertegun mendengar katanya. Apa yang sedang terjadi kali ini? Tiba-tiba ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang menyatakan perasaan kepadaku. Rasanya tidak sama seperti saat aku menyatakan perasaan pada Arsita. Rasanya diriku sudah melakukan hal yang salah. Malam harinya, kencan dengan Arsita berjalan berkeliling alun-alun kota. Benar-benar bahagia diriku. Dan masih terngiang di telinga ucapan Pina. Apa yang harus kulakukan jika Arsita tahu bahwa ada perempuan lain yang menyukaiku? Ku tak berani mengungkapkan hal tersebut. Hingga tiba-tiba muncullah Pina di depan kami. Alangkah terkejutnya diriku. Karena tak ada suara, sepertinya dia membuntutiku dan Arsita. Arsita menanyakan mengapa dia mengikuti kami berdua. Pina pun berterus terang kepada Arsita. Alangkah kagetnya diriku, dia berani mengungkapkan rasa cintanya padaku di depan kekasihku. Semakin anehnya, justru Arsita memberikan senyuman dan berkata kepadaku bahwa tidak baik menolak. Aku bertanya kepada Arsita, apakah kau yakin aku boleh mempunyai 2 kekasih sekaligus? Arsita pun dengan senyum
mengatakan tidak masalah. Yang penting kau yang bertanggung jawab. Alangkah baiknya Arsita membuatku makin mencintainya. Dan pada akhirnya kami berjalan bertiga. Ini merupakan pengalaman pertamaku yang tak dapat kulupakan. Ketika perempuan yang kucintai merelakan cintanya dibagi dua. Dan kali ini aku memiliki tanggung jawab lebih dari satu. Yang pertama, aku menikahi Arsita. Dan yang kedua, Pina. Sejak saat itu, hidup kami dipenuhi harmoni dibandingkan dengan pertikaian.